Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Sherly, NIM 45224, akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Filsafat Timur yang berjudul tentang Konfusianisme, Menakib Konfusius, Epistemologi, dan Kemanusiaan. Yang pertama sekali kita masuk kepada Konfusianisme. Nah, Konfusianisme ini merupakan nama aliran yang diambil dari nama seorang tokoh pemikir, yaitu Konfusius. Nah, dia dianggap sebagai peletak dasar ajaran Konfusianisme. Muridnya sendiri sangat cukup banyak dan berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Di antara pengikutnya ada dua tokoh yang sangat terkenal, yaitu Hunzu dan Mengti atau Mencius. Nah, pandangan dasar Konfusianisme ini adalah bahwa kehidupan yang tertib, damai, dan bahagia merupakan impian setiap orang. Nah, untuk mencapai hidup yang tertib, damai, dan bahagia tersebut ialah terletak pada penguasanya. Karena penguasa yang memiliki karakter yang baik, maka baik pula kehidupan masyarakat. Nah, dan jika penguasanya itu memiliki karakter yang tidak baik, maka masyarakatnya akan tertekan dan kesusahan. Jadi tidak mencapai kehidupan yang tertib. Selanjutnya yaitu dari tokoh Kongfucu. Dia memandang masyarakat itu sebagai suatu struktur. Nah, setiap lembaga merupakan substruktur yang memiliki kewajiban memenuhi tujuan struktur besarnya. Oleh karena itu, setiap substruktur itu harus memahami kedudukannya di dalam keseluruhan struktur. Nah, maksud dari pemikiran Fuzu ini, dia memandang masyarakat itu kan sebagai suatu struktur. Contohnya seperti ini. Nah, penguasa dengan masyarakatnya gitu. Nah, penguasa ini harus memenuhi kewajibannya terhadap masyarakatnya agar masyarakatnya ini terpenuhilah kewajiban dan hak-hak yang ada di lembaga atau di penguasa tersebut. Nah, yang kedua yaitu tokoh Mencius. Pada kitab yang berbahasa Cina, Mencius ini dikenal dengan nama Mengzu atau Guru Meng. Nah, meskipun pengikut Konfusianisme, Mencius ini juga mengembangkan sendiri pemahamannya tentang hakikat manusia. Menurut dia, manusia itu tidak hanya memiliki kemampuan berbaik seperti yang diajarkan Konfusius, tetapi memang pada dasarnya baik. Jadi, menurut pemikiran Mencius ini, manusia itu kan memiliki sifat yang baik, ada memiliki sifat yang baik, tetapi itu bukan dibuat-buat, tapi itulah dasar atau hakikat yang ada di manusia tersebut. Nah, yang ketiga masuk ke Hunzu. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah teorinya tentang hakikat manusia juga. Hunzu ini menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya jahat. Nah, dia menyatakan bahwa manusia sejak lahir telah memiliki nafsu untuk mencari keuntungan pribadi dan kesenangan indrawi. Dengan tanpa memperhatikan orang lain, manusia lahir dengan kesukaan akan keuntungan. Jika kecenderungan ini diikuti, maka mereka akan gemar bertengkar serta rakus, sama sekali tidak mengenal basa-basi dan tidak memperhatikan orang lain. Nah, menurut pemikiran Hunzu ini bisa kita lihat pada hari ini atau pada zaman sekarang, kebanyakan manusia itu juga memiliki sifat yang jahat, tetapi itu juga ada di diri manusia sejak lahirnya. Nah, orang yang seperti itu, dia itu tidak akan puas dengan segala sesuatu hal. Orang yang seperti itu biasanya hanya ingin keuntungan kepada dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Jadi itulah Hunzu ini mengatakan bahwa
kebiasaan itu diikuti, maka mereka itu akan gemar bertengkar serta rakus. Yang B, Manakib Konfusius. Manakib Konfusius ini atau Kongfuzi tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi adalah seorang filsuf besar Cina yang muncul bersama pemikir-pemikir lainnya pada era dinasti Zhou Barat pada tahun 722 sampai 221 sebelum Masehi. Seperti Laozi, Han Feizi, Mozi, Mengzi, dan Sunzi, juga pengikut Konfusius. Nah, para pemikir tersebut ia juga berusaha menyumbangkan pemikirannya dalam rangka mencari jalan keluar dan krisis-krisis sosial politik yang tidak berkesudahan di suatu era yang disebut sebagai Zhanguo atau zaman negara berperang. Jadi di dalam Manakib Konfusius ini para pengikutnya itu sering atau bertukar pendapat atau menyumbangkan pemikirannya itu untuk mencari kebenaran atau untuk mencari jalan keluar dari krisis-krisis sosial dan politik pada saat itu yang dinamakan dengan zaman negara berperang. Yang ketiga yaitu epistemologi. Nah, epistemologi ini jalan untuk mewujudkan perdamaian dunia digariskan dalam karya Great Learning, mencerminkan bahwa pendidikan Konfusius memahaminya sebagai investigasi terhadap kemungkinan dalam diri manusia adalah satu elemen dasar filsafat sosial Konfusius. Nah, Konfusianisme ini mengajarkan satu filsafat pendidikan yang menekankan bahwa tujuan paling penting dari pendidikan itu adalah untuk mengenal manusia secara lebih dekat, perlu untuk mengetahui apa itu kemanusiaan sehingga hidup bisa diatur dan diselenggarakan secara kondusif untuk kesejahteraan manusia. Jadi, epistemologi di Konfusianisme ini dia akan mengajarkan filsafat pendidikan. Nah, menurut dia filsafat pendidikan itu tuh dia tuh harus bertujuan untuk membuat manusia itu secara lebih dekat gitu, lebih mengetahui tentang kemanusiaan, tentang kehidupan, agar manusia itu bisa mengatur hidupnya dan secara kondusif untuk kesejahteraan manusia. Yang keempat yaitu kemanusiaan atau Gen. Nah, terkait banyaknya pertanyaan yang muncul mengenai apa yang menjadikan manusia sangat khas kemanusiawinya. Nah, dalam pembahasan Konfusius ini yang menjawab dengan satu kata, yakni Gen inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa kurikulum Konfusius pada dasarnya adalah secara etimologi berarti kebajikan manusia, kemurahan hati, pribadi yang besar, karakter moral, cinta kasih, kebaikan manusiawi, dan belas kasih. Jadi manusia yang paling manusiawi ini adalah ketika ia menjalankan peran kemanusiaannya itu secara manusiawi pula. Nah, maksud dari kemanusiaan ini tersendiri, contohnya itu kita itu memanusiakan manusia. Nah, kan menurut secara etimologi aja, Gen ini kan berarti kebajikan kemanusiaan, kemurahan hati, pribadi yang benar, karakter yang moral, cinta kasih. Nah, contoh dari cinta kasih sendiri itu seorang ayahnya membesarkan anaknya sendiri. Itu dengan kemurahan hati, cinta kasih dan belas kasih gitu. Karena kan seorang ayah tersebut tidak akan membiarkan anaknya hidup dengan sendirinya, yang pastinya ayahnya membesarkan dengan memenuhi nafkah, memberi belas kasih terhadap anak tersebut. Itulah yang disebutkan dengan memanusiakan manusia. Dan bisa juga dengan menghargai sesama orang walaupun kita itu berbeda. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.